Tapi takdir berkata lain kan, bahwa kita ini hidup, bahwa aku ini gitu ya, hidup tanpa seorang ibu. Ya gimana ya, aku kan jadi nangis. Pokoknya ini buat teman-teman anak-anak yang di luaran sana, untuk memberi semangat juga. Bentar. Biar kalian semangat, karena orang yang mandiri insya Allah sukses. Ya sukses itu bukan harus banyak uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nan Channel. Jadi sebenarnya aku tuh nggak ada banget ya yang mau cerita seperti ini. Cuman dikarenakan aku ini nggak ada konten ya, nggak ada video yang untuk aku edit. Jadi aku bercerita aja lah, nggak apa-apa ya. Yang penting jangan ngomongin orang. Jadi ini cerita aku sendiri gitu. Tapi cerita apa ya? Cerita masa kecilku atau cerita, ya udahlah gini aja. Kalau rame nanti aku lanjut ya. Jadi aku mau cerita masa kecil. Mudah-mudahan aku jangan nangis ya, soalnya aku lagi puasa nih. Jangan nangis ya. Jadi waktu kecil tuh aku tuh anak yang diinginkan sama orang tua aku. Katanya, ya kata nenekku ya almarhum, dia bilang aku tuh anak yang diinginkan. Apa yang diinginkan? Soalnya orang tua aku punya anak tuh cowok, jadi dia tuh pengen punya anak cewek gitu. Nah sebelum punya aku, jadi aku tuh punya kakak juga ya, namanya yang cewek gitu, tapi dia meninggal. Nah udah gitu dia tuh kayak adopsi gitu, tapi bukan ya, kalau kita di kampung tuh bukan adopsi ya, maksudnya ngurusin anak saudara kayak gitu. Nah dia, orang tuaku tuh dulu ngurusin anak saudara gitu ya, terus udah gitu kepancing, nah punya aku gitu. Nah alhamdulillah aku lahir ke dunia ini. Tapi ya aku juga sedih gitu ya, pas aku umur 5 tahun ibuku meninggal ya karena sakit gitu kan. Dan setelah itu aku juga diurus sama nenekku karena bapakku nikah lagi. Terus aku nggak mau ikut bapak, soalnya ya aku nggak mau ya akunya diurus sama nenek sama uwa gitu ya. Dari situ ya hidup aku mandiri kan jadi pengen nangis. Tapi ini mah cuman apa ya, buat bikin video kayak gini bukan untuk mengingat masa lalu, cuman mengenang saja gitu kan. Apa ada yang sama seperti aku gitu. Soalnya memang perjalanan hidup itu nggak segampang yang dibayangkan gitu kan. Apalagi aku seorang anak yang diurus sama neneknya tanpa kasih sayang orang tua gitu kan. Bahkan pengen jajan pun juga aku harus kulik gitu kan. Kan nangis kan ya. Pokoknya ini cuman apa ya, kali aja yang ada yang sama kisahnya seperti aku gitu. Jadi aku bukan mau mengumbar masa kecil aku yang kurang bahagia, cuman ini gimana ya, untuk pelajaran bahwa mandiri itu memang harus, karena mandiri itu harus kuat biar kita menghadapi kejamnya dunia itu
tahu gitu gimana cara menghadapi kejamnya dunia itu bagaimana. Misalnya kita tuh cari uang ya memang susah ya dari kecil, jadi tahu kita tuh kalau kata orang Sunda ya kayak gini, perih kudu dijieun apa apa ya, kaperih kudu jieun perah. Nah kalau kata orang Sunda kayak gitu. Jadi ketika kita tuh waktu kecilnya merasa prihatin dengan keadaan, jadi insya Allah ya aku juga sekarang nggak merasa orang paling hebat bisa mandiri, enggak, cuman setidaknya aku bisa gitu, aku bisa walaupun tanpa kasih sayang orang tua, aku bisa tentu. Dan aku bikin video ini supaya anak-anak di luar sana yang apa hancurnya apa keluar dia itu seperti anak yang korban orang tua, perceraian orang tua kayak gitu, atau ditinggal meninggal orang tua, biar mereka semangat gitu ya. Jadi aku bikin video ini bukan karena aku merasa hebat, tapi aku ingin bikin video ini jadi buat contoh bahwa kurangnya kasih sayang orang tua itu bikin kita semangat untuk hidup walaupun mandiri. Ya terkadang aku merasa iri gitu kan, lihat temen aku kalau ada kumpulan di sekolah pasti hadirnya sama orang tuanya, sedangkan aku paling aku diwakili sama teteh ya, anaknya dulu waktu SD, karena aku emang sekolah nggak tinggi, jadi intinya aku nangis. Jadi intinya aku nangis deh kalau cerita kayak gini, tapi ini cuman untuk berinspirasi ya gitu ya, buat anak-anak yang orang tuanya broken atau broken home, salah kan. Ya pokoknya buat anak-anak yang orang tuanya broken home atau yang udah meninggal gitu kan, harus kuat, jadi harus mandiri. Ingat, mandiri itu tidak ketergantungan orang lain, jadi akan merasa kuat walaupun ada masalah apapun. Ya memang berpikir ya, kalau mandiri itu suka berpikir kayak gini, coba kalau ada orang tua, coba kalau masih ada ibu gitu kan, masih ada pikiran ke situ. Aku juga dulu kalau pengen apa-apa, kalau masih kecil kan pikirannya nggak kemana-mana, pasti mikirnya kayak gini, coba kalau masih ada ibu gitu kan, mungkin apa yang aku mau pasti diturutin gitu. Tapi takdir berkata lain kan, bahwa kita ini hidup, bahwa aku ini gitu ya, hidup tanpa seorang ibu. Ya gimana ya, aku kan jadi nangis. Pokoknya ini buat teman-teman anak-anak yang di luar sana, untuk memberi semangat juga. Bentar. Biar kalian semangat, karena orang yang mandiri insya Allah sukses. Ya sukses itu bukan harus banyak uang, tapi sukses itu segala apa yang dia inginkan tercapai, itu yang namanya sukses. Gak harus banyak uang. Sukses itu bagiku ya sekarang aku alhamdulillah, kalau kata aku ini apa yang aku mau terwujud. Sukses itu kalau aku itu
pendirian yang teguh gitu ya. Sukses, aku harus sukses, harus. Ya karena sukses itu nggak harus banyak uang, yang penting apa yang kita inginkan terwujud. Kalau kata aku seperti itu sih, tapi mungkin dari kata yang lain juga pasti ada perbedaan ya. Kalau kata orang lain, kalau sukses itu udah kaya gitu kan, tapi bagiku bukan kayak gitu. Sukses itu apa yang kita inginkan terwujud. Apalagi aku ingin banget gitu membahagiakan orang tuaku. Ya maksudnya aku kan punya bapak gitu kan. Walaupun aku nggak diurus dari kecilnya, tapi tetap dia tuh bapak aku gitu. Dia itu bapak aku, wali aku. Jadi apapun yang terjadi waktu kecil, aku tidak ada rasa dendam atau apa sama seorang bapak. Karena aku nggak diurus sama bapak ya, aku tetap sayang sama dia. Aku ingin bahagiain dia. Aku ingin bahagiain mertua. Pokoknya aku ingin bahagiain orang yang sudah berjasa dalam hidup aku gitu waktu kecil. Entah bibi, entah uwa, atau siapapun. Aku pengen sekali buat mereka bahagia. Walaupun sedikit rezeki, aku sering ngasih tapi ya cuma sedikit gitu. Tapi aku pengen banget lebih dari itu. Aku hanya bismillah berdoa sama Allah. Aku pengen sukses. Aku pengen bahagiain orang yang pernah berjasa dalam hidup aku. Karena hidupku gak seberuntung kalian yang di luar sana. Punya orang tua lengkap. Pengen apa-apa tinggal beli. Gak harus kerja keras. Aku bukan seperti itu. Tapi aku pengen sukses. Hasil kerja keras aku sendiri. Nah aku ini kemarin seperti di Bambu Taiwan gitu ya. Tapi sedikit-sedikit aku membantu. Alhamdulillah. Aku tidak akan merasa puas kalau aku ini belum membahagiakan orang tua. Karena orang tuaku nomor satu. Apapun yang terjadi, bagiku sekarang itu adalah anak dan orang tua. Kebahagiaan mereka lah nomor satu bagiku. Aku ingin membahagiakan mereka. Aku ingin bahagiain anakku. Karena aku gak mau anakku seperti aku yang dulu susah jajan. Pengen jajan 100 rupiah saja. Aku nangis. Nah, jadi aku gak mau anakku seperti itu. Jadi buat teman-teman ya yang semasa kecilnya sama seperti aku, Semangat ya. Semangat ya. semangat menuju sukses. Insya Allah, Allah selalu melindungi kita, selalu mendengar doa kita. Yang penting kita itu sabar, tawakal, dan selalu bersyukur. Ya gimana bersyukur? Aku juga aku juga kurang bersyukur sebenarnya. Karena manusia itu dikasih satu pengen dua, dikasih dua pengen tiga. Itu manusia. Jadi susah untuk bersyukur. Intinya buat teman-teman semua yang hidupnya seperti aku, dari kecilnya mandiri, pengen apa-apa harus kulik dulu gitu kan, semangat deh, insya Allah kalian sukses. Walaupun aku nggak banyak uang, tapi bagiku aku sukses loh. Ya alhamdulillah gitu, apa yang aku inginkan terwujud. Pokoknya semangat dan semangat buat kalian. Jadi itulah ceritaku guys.
masa kecilnya memang kurang bahagia, dan ya semasa dewasanya juga ya seperti itu, tapi aku tetap berusaha. Jadi itu ceritanya. Nanti kalau rame aku lanjut lagi ya cerita aku dari kecil sampai dewasa. Jadi sekian video dari aku, ceritanya sekian saja. Takut nangis lagi nih guys, nanti puasaku batal deh. Terima kasih yang udah nonton, yang setia nonton aku sampai nangis. Iya, GR banget sampai nangis enggak ya? Aku doang. Enggak kali ya, pokoknya semangat. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah support aku. Semoga sehat selalu. Bentar lagi Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.